Aku memiliki rahasia yang tiada satupun teman atau orang lain yang mengetahui tentang rahasia ini, kecuali mamaku sendiri. Aku sebenarnya sangat malu menceritakan pengalamanku ini ke publik, karena sangat terkesan tiebu. Namun aku memberanikan diri untuk berbagi pengalamanku ini dengan para pembaca. Dari judul yang aku cantumkan, aku yakin para pembaca bisa dengan mudah menebak inti dari ceritaku ini. Tapi yang ingin aku ceritakan adalah bagaimana sampai kisah ini terjadi. Mengapa aku bisa sampai terlampau melewati batas norma-norma masyarakat dengan melibatkan diriku dengan kelainan yang istilah ilmiahnya bernama princess. Perkenalkan, namaku Aldi. Saat itu umurku baru saja 19 tahun. Aku sedang melanjutkan studi kuliahku di kota Perth, Australia. Aku sudah tinggal di kota ini sejak 1 tahun yang lalu dan sekarang sedang dalam studi semester pertama di kuliah. Aku lahir di Jakarta tahun ke-1989. Di saat itu mamaku baru berumur 17 tahun. Mama nikah muda karena alasan berbagai macam. Papa kandungku berasal dari latar belakang yang cukup berada dengan bisnis toko-toko elektronik yang lumayan terkenal di Jakarta. Kehidupan rumah tangga kami kurang begitu harmonis. Di Jakarta, kami hanya memiliki satu pembantu rumah tangga. Tidak seperti rumah-rumah tangga lainnya yang bisa memiliki lebih dari 2 pembantu rumah tangga. Aku hanya anak tunggal, jadi selalu dimanjakan. Aku mengalami perubahan sewaktu masih duduk di bangku 2 SMP. Aku mengenal yang namanya film, cerita romantis, dan game komputer dari teman-teman seperguruan. Kami sering kali bertukar film atau barang-barang lainnya. Sepertinya inilah yang membuatku menjadi sedikit mempunyai kelainan, ditambah dengan kejadian-kejadian aneh di rumah yang sering aku alami. Posisi kamarku bersebelahan langsung dengan kamar papa dan mama. Di tengah malam di saat ingin membuang air kecil, aku sering mendengar suara khas mama atau papa di saat mereka sedang menjalankan ritual malam suami istri. Pertama-tama aku sangat amat risih mendengarnya, kemudian menjadi biasa, dan pada waktu menginjak saat SMA, aku malah menjadi penasaran saja apa yang mereka lakukan di balik pintu kamar. Di kamar mama ada kipas angin yang menempel di dinding yang digunakan untuk membuang udara dalam kamar keluar. Mama atau papa sering lupa menutup kipas angin tersebut di saat menyalakan AC. Suatu malam, papa dan mama sedang demikian di dalam kamar dan mereka lagi-lagi lupa menutup kipas angin mereka. Aku menjadi semakin penasaran dan ingin mengintip apa yang sedang mereka lakukan di dalam kamar. Aku mendengar jelas suara mama sedang mengeluh panjang, mirip dengan wanita-wanita yang pernah aku tonton di film. Akhirnya aku memberanikan diri untuk mengintip, meskipun aku rasa takutku akan kepervok masih sama besarnya pula. Aku tarik kursi belajarku pelan-pelan, kemudian aku turun di bawah kipas angin. Dengan perlahan-lahan aku naik ke kursi belajar dan mencoba mengintip sedikit demi sedikit. Untunglah situasi di luar kamar kami tampak gelap. Hanya lampu di luar rumah saja yang masih menyala, sehingga bisa mereka tidak mungkin dapat melihat sosokku di balik kipas angin. Kamar mama masih tampak remang-remang. Hanya lampu di samping ranjang mereka yang sedang menyala, namun masih tampak jelas seisi ruangan kamar mereka. Kakiku seperti lemas, langsung melihat mama merebah di atas ranjang dengan sesuatu yang terpampang lebar. Aku hanya melihat panggung papa yang penuh dengan keringat dan papa tampak asik bergerak. Setelah beberapa menit kemudian, badan papa tiba-tiba bergetar sedikit dan papa mulai membuka suara yang amat pelan, seperti memberikan aba-aba kepada mama. Dan mama hanya mengangguk saja, seperti mengerti apa yang akan terjadi. Tak lama dari aba-aba papa, tiba-tiba badan papa bergetar hebat. Mama pun sama, seperti sedang kerasukan. Karena takut kepergok, aku cepat-cepat turun dan kabur dari sana. Biasanya sehabis aktivitas panjang mereka, paling tidak salah satu dari mereka pasti keluar dari kamar. Paling sering mama yang keluar dulu dari kamar dan langsung ke kamar mandi. Malam itu, aku nggak bisa tidur. Sosok mereka terbayang-bayang di dalam otakku. Mama begitu cantik dan lembut, tampak berbeda di saat berdemikian dengan papa. Untunglah papa mampu mengimbangi kebutuhan pribadi dari mama itu. Sejak saat itulah, aku tumbuh sedikit demi sedikit menjadi aneh. Aku suka sekali membayangkan mamaku sendiri. Aku tahu bahwa ini sangat tidak benar. Keinginanku semakin berapi-api. Aku tidak lagi mengintip aksi papa dan mama di malam hari, karena ada perasaan gak senang atau jealous. Tetapi kelainan yang aku alami ini, aku simpan sendiri. Dan tiada satupun teman atau orang lain yang mengetahui sifat kelainanku ini. Perlu yang para pembaca ketahui
bahwa aku masih suka menonton film dan masih terbawa ritme melihat wanita lain dalam keadaan tanpa pelindung di film itu atau mengenakan kostum acara di tempat umum. Aku cukup memendam perasaan aneh ini lebih dari 3 tahun. Setelah tamat SMA, aku langsung memutuskan untuk kuliah di kota Perth. Aku berangkat ke sana sendirian dan sempat tinggal di homestay selama 3 bulan. Kemudian aku memutuskan untuk tinggal di apartemen sendiri dengan alasan kebebasan. Beberapa minggu setelah aku tinggal di apartemen, mamaku memberi kabar bahwa dia akan datang menjengukku sekalian jalan-jalan di Australia. Rencana awal mama akan datang bersama papa dan adik mama. Namun seperti biasanya, alasan sibuk papa selalu saja menjadi penghalang utama untuk tidak ikut dengan mama. Aku jemput mamaku di airport hari Minggu pagi. Cuaca saat itu lumayan sejuk dan mungkin terasa dingin untuk mamaku yang datang langsung dari kota Jakarta yang panasnya minta ampun. Aku bawa jaket cadangan buat jaga-jaga apabila mungkin mama kedinginan sewaktu keluar dari airport. Saat itu aku sedang liburan pertengahan tahun selama 3 minggu. Betapa gembiranya bisa bertemu mamaku lagi setelah beberapa bulan berpisah. Setelah berpelukan melepas kangen dan rindu, kami kemudian naik taksi menuju apartemenku. Selama perjalanan kami banyak berbincang-bincang. Mama lebih banyak bertanya daripada aku, terutama bagaimana kehidupanku selama jauh dari orang tua. Tak lebih dari setengah jam, kami sampai di apartemenku. Setelah membayar uang taksi, kami langsung naik lift menuju kamar apartemenku. Kamar apartemenku hanya ada 1 kamar. Dan karena aku baru beberapa minggu pindah di apartemen ini, aku belum banyak membeli perabotan rumah. Ruang tamuku hanya ada TV dan 1 beanbag sofa. "Aldi, kamu kok jorok banget? Apartemenmu berantakan sekali," ucap mama sambil mencubit TV-ku. Aku hanya tertawa saja. "Sekarang mama mau kemana? Mau sarapan dulu?" tanyaku. "Mama pengen tiduran dulu deh. Tadi mama sudah sarapan di pesawat." "Kalau mau sarapan, mama bikinin dah," tawar mama. "Gak usah dah, Aldi beli aja di McDonald. Breakfastnya lumayan kok. Mama tidur aja dulu," jawabku. Mama lalu mengangguk, dan aku pun berangkat membeli breakfast meal di McDonald. Aku memutuskan untuk sarapan di tempat saja, daripada dibawa pulang. Setengah jam kemudian, aku pulang ke apartemen. Suasana di apartemenku hening. Kulihat bagasi mama sudah terbuka. Aku bisa memastikan mama sudah ganti busana. Kemudian ku cek kamarku. Kulihat mama sedang tidur pulas di atas ranjangku. Aku membiarkan dia beristirahat dulu. Sambil menunggu mama bangun, aku menghabiskan waktu browsing internet di laptopku. Selang 3 jam kemudian, mama tiba-tiba keluar dari kamar. "Aldi, kamu lagi ngapain?" tanya mama sambil mulutnya menguap ngantuk. "Lagi main internet, Ma. Mama sudah lapar belum? Sudah jam 2 siang loh," tanyaku. "Belum seberapa lapar sih. Emang Aldi mau makan apa?" tanya mama balik. Aldi mau ajak mama makan di restoran Thailand dekat sini. Enak banget deh. Mama pasti suka," ajakku. "Oke, mama ganti baju dulu ya," sahut singkat mama. Aku pun mengangguk dan bersiap-siap diri. Mama mengambil baju lagi dari tas bagasinya dan kemudian masuk ke dalam kamar untuk ganti kostum. 5 menit kemudian, mama keluar dari kamar. Siang itu mama mengenakan kaos dan celam nuah jeans. Tampak kedua permata megah yang unggul. Aku jadi sedikit risih melihatnya, meskipun dalam hati ada perasaan senang. Hari itu aku mengajak mama jalan-jalan melihat kota Perth. Mama tampak happy menikmati liburannya. Tidak bosan-bosannya mama mengambil foto dan sesekali meminta orang yang sedang lewat untuk mengambil foto bersamaku. Dengan wajah mama yang tidak seperti wanita berumur 35 tahun, kami seperti terlihat sedang pacaran saja. Kami jalan-jalan sampai larut malam, dan kami kembali ke apartemen sekitar jam 11 malam lebih. Badanku amat letih, begitu juga dengan mama. Aku senang sekali mama bisa datang ke sini. Selain aku bisa dimanja, aku juga bisa mengajaknya jalan-jalan kemana-mana. "Mama mandi dulu aja," suruhku sambil memberi handuk cek bersih ke mama. Sewaktu aku sedang unpacking barang belanjaan kami seharian, tiba-tiba terdengar suara mama sedikit teriak. "Aldi, ini gimana ngunci kamar mandi? Kok mama nggak lihat ada kunci di sini?" tanya mama penasaran sambil dirinya dibalutut handuk cek. Kulihat pundak mama yang benar-benar bersih. "Di sini emang sudah biasa, nggak ada kunci di kamar mandi, Ma." "Sudah biasa aja orang sini," jawabku. "Iya, tapi mama nggak biasa," protes mama kemudian balik ke kamar mandi. Tak lebih dari 10 menit, mama keluar dari kamar mandi. Mama kemudian duduk di sebelahku. Si kenakan melihat sedang apa aku di depan laptopku. Bau sabun wangi tertiup dengan jelas dari mama. Bau sabun yang tidak asing lagi bagiku. "Aldi,
Kenapa kamu belum beli sofa? Tanya Mama. Belum sempat aja, Ma. Jawabku santai. Besok mau beli sofa? Mama beliin deh, tawar Mama. Boleh aja, jawabku santai. Aldi sono mandi. Mama pinjam laptop dulu. Mau emailin Papa dulu. Sambung Mama lagi. Tak perlu dikomando, aku kemudian bangkit dari beanbag sofa dan langsung menuju kamar mandi. Di dalam kamar mandi, di otakku sempat keluar pikiran iseng. Aku berpikir ingin mengintip Mama demikian besok. Mumpung tidak ada kunci di kamar mandi apartemenku ini. Setelah selesai mandi dan mengeringkan rambut, kulihat Mama masih asik chattingan dengan Papa. Aku diminta Mama juga ikutan membaca chattingan mereka. Jam telah menunjukkan pukul 1 pagi. Aku tidak kuat lagi menahan rasa kantuk. Aku berpamitan untuk tidur dulu. Mama masih terlihat asik berchatting ria dengan Papa. Karena aku masih belum punya sofa beneran, malam itu aku TDR bersama Mama di satu ranjang. Untuk tempat TDR-ku itu ukuran queen bed. Jadi cukup luas untuk 2 orang. Untung Mama tidak sungkan atau risih dengan ide TDR satu keranjang. Mungkin karena anak sendiri, mungkin Mama tidak menaruh curiga atau risih. Malam itu aku TDR nyenyak sekali. Karena sehari sebelumnya aku kurang tidur. Karena harus menjemput Mama pagi-pagi di airport. Tepat pukul 8 pagi, aku membuka kedua mataku perlahan-lahan. Sang surya telah terbit dengan cerahnya di balik gorden kamar. Aku merasakan ada sesuatu yang lembut dan empuk di tangan kananku. Perlahan-lahan aku menoleh ke kanan. Tampak Mama yang masih tertidur lelap di samping kananku sambil memeluk lengan kananku. Pagi itu lumayan dingin, jadi tanpa sadar dia memeluk lenganku agar merasa tenang. Perasaanku tidak karuan rasanya. Biasanya setiap bangun tidur, sahabatku pasti juga ikut bangun. Tapi pagi ini sahabatku bangun dalam keadaan yang benar-benar sempurna. Aku memilih untuk diam seperti patung. Aku tak ingin gerak sedikit pun. Takut apabila aku gerak sedikit, Mama bakalan merubah posisinya lagi. Jam menunjukkan pukul 9 kurang. Berarti aku telah hampir 1 jam lamanya diam seperti patung. Posisi Mama pun tidak berubah pula. Malah lebih mengencangkan peyukannya. Tangan kiriku mulai bangkit dan memutuskan untuk bergerilya. Mama masih tidak bereaksi. Aku semakin berani dan nekat. Kini jarak demikian tanganku semakin melebar. Pertama dari dengkul, kemudian merangkak maju sampai ke batas lokasi pertigaan. Sekarang mulai masuk ke lokasi pertigaan tersebut. Hanya dalam hitungan beberapa menit, Mama mulai bereaksi perlahan-lahan dan kesadaran Mama pun mulai bangkit perlahan-lahan pula. Aldi, kamu lagi ngapain? Gelului lo, tanya Mama sambil terkantuk-kantuk. Tapi masih memayukuk lenganku. Aldi lagi titik-titik Mama. Jawabku seadanya plus sedikit panik. Kalau mau demikian Mama, panggung Mama aja atau rambut Mama. Jangan di situ, gelului banget di sana, kata Mama. Jadi nggak nyaman? Tanyaku penasaran. Bukan nggak nyaman sayang, tapi gelului aja. Nyaman sih nyaman, tapi jadinya lain, ucapan Mama Stepop. Lain apanya? Tanyaku lagi. Pokoknya lain rasanya. Jangan di sana lagi deh, pinta Mama. Aku kemudian menghentikan aksiku dan kembali menjadi patung lagi. Setelah itu, Mama tidak bisa lagi tidur. Jadi kami akhirnya ngobrol-ngobrol di atas ranjang dengan oposisi yang sama pula. Sudah hampir 1 jam kami ngobrol di atas ranjang. Akhirnya aku meminta Mama untuk mamdiwe dulu. Karena hari ini kita mau jalan-jalan lagi. Mama kemudian bangkit dari tempat tidur dan menuju kamar mandi. 5 menit kemudian, aku pun bangkit dari tempat tidur. Kupikir sambil menunggu Mama selesai mamdiwe, lebih baik aku menyiapkan sarapan pagi roti panggang. Setelah berjalan beberapa langkah dari pintu kamar, aku dikejutkan oleh sesuatu di depan mataku. Kudapat pintu kamar mandi tidak tertutup rapat oleh Mama. Ini adalah kesengajaan atau tidak? Aku tidak tahu. Akal sehatku mulai berkelahi dengan akal tidak sehatku. Akal sehatku menyuruhku untuk tidak melihat di balik pintu yang tidak tertutup rapat itu dan segera langsung menuju ke dapur. Sedangkan akal tidak sehatku mengatakan kalau hanya mengitip-witip sebentar, tidak ada ruginya. Alhasil dari perkelahian akal sehat melawan akal tidak sehat, pemenangnya adalah akal nggak sehatku. Aku berjalan sambil berjinjit-jinjit agar langkah kakiku tidak terdengar olehnya. Kudorong perlahan-lahan pintu kamar mandi yang tidak tertutup rapat tersebut. Posisi shower di kamar mandi tepat di samping pintu. Shower cubic atau ruang shower di kamar mandi terlapisi oleh kaca yang bening sehingga dapat terlihat dengan jelas siapapun yang mamdiwe di sana. Kubuka pintu kamar mandi hanya sekitar 1,5 cm lebarnya dan mata kananku perlahan-lahan mulai mengintip-intip
lewat celah sempit tersebut. Hanya sekilas saja, aku langsung menelan ludah dan jantungku kembali berdegup kencang. Antara takut dan gelisah menjadi satu. Takut apabila nanti kepergok mengontiwi tip Mamdiwe, dan gelisah karena menonton Mama sedang Mamdiwe. Napasku jadi tidak beraturan. Kulihat Mama sedang membias rambutnya dengan shampoo dengan mata yang terpejam. Oh, sungguh indah pemandangan saat itu. Begitu sempurna dirinya di umurnya yang masih 35 tahun. Hampir 10 menit lamanya aku berdiri termangu di depan pintu kamar mandi. Jantungku terus-menerus berdegup dengan kencangnya. Tiba-tiba Mama memutar kran showernya, pertanda mandinya telah selesai. Aku dengan segera lari-lari berjinjit-jinjit menuju dapur. Sesampainya di dapur, aku lupa apa tujuan awalku di dapur. Aku hanya membuka-buka lemari di dapur dan kulkas, mengambil makanan apa saja yang aku lihat. Tak lama kemudian, Mama keluar dari kamar mandi dengan santainya dan menuju ke dapur. Tidak tampak di raut wajahnya adanya perasaan kaget atau curiga. Sikap Mama biasa-biasa saja sambil berjalan mendekatiku. "Aldi, kamu mau bikin apa?" tanya Mama santai. "Oh ini, Aldi mau bikin breakfast dulu. Mama siap-siap aja dulu, kita keluar setengah jam lagi," jawabku. "Ya sudah, sini Mama yang bikinin. Kamu Mamdiwe dulu deh, biar gak buang-buang waktu," perintah Mama. Selama di kamar mandi, bayangan Mama tadi yang sedang demikian tidak dapat dengan mudah lepas dari pikiranku. Aku dibikin pusing oleh pikiran ini, tetapi di dalam hati kecilku berharap agar hari-hari berikutnya aku masih bisa mengintiwi titipnya, paling tidak sekali dua kali. Dengan harapan Mama mungkin lupa menutup kamar Mamdiwe-nya lagi. Hari itu kami menghabiskan waktu berjalan-jalan di kota pinggiran dan sempat mampir ke toko furniture untuk membeli sofa. Namun sayang sekali, sofa yang kami pilih tersebut masih harus menunggu sekitar 2 minggu untuk bisa diantar ke rumah. Karena kamu memilih warna sofa yang sedang tidak ada stok barangnya. Karena Mama bakalan tinggal di Australia ini lebih dari 2 minggu, kami sempat mampir ke travel agent terdekat untuk mencari-cari info tentang holiday di Sydney, Gold Coast, Melbourne, dan Hobart. Namun hari itu, kami masih belum memberikan keputusan akan berlibur di kota yang mana. Aku secara pribadi ingin sekali mengunjungi kota Sydney dan bermain-main di theme park di Gold Coast. Tak terasa kami seharian keluar rumah. Sesampainya di rumah pukul 8 malam, malam itu kami membeli makanan take away untuk makan malam kami. Terlalu letih untuk makan di restoran lagi, dan terlalu letih untuk memasak di apartemen. Jadi membeli makanan take away adalah pilihan yang tepat. Mama membeli sushi kesukaannya, dan karena aku tidak doyan sushi, aku membeli paket bento yang berisi nasi yom teriyaki dan sayur mayur. Kami makan sambil ngobrol santai. Kalau dengan Mama ada saja yang bisa diobrolkan. Dia sepertinya banyak sekali bahan pembicaraan. Dari cerita kehidupannya, kehidupan Papa, dan kehidupan teman-temannya, termasuk kehidupanku sewaktu kecil. 1 jam kemudian, suasana di dalam rumah menjadi hening. Aku tidak mendengar suara gaduh dari kamar tidurku. Yang aku dengar hanya kipas angin laptopku saja. Kulihat jam sudah lewat pukul 12 malam. Aku berjalan pelan-pelan menuju ke kamar. Kulihat Mama sudah tidur di atas ranjang dengan lampu yang masih menyala. Aku mematikan laptopku, kemudian sikat gigi, bersiap-siap untuk tidur pula. Besok adalah hari yang panjang lagi. Banyak kegiatan dan aktivitas yang ingin aku lakukan dengannya. Kumatikan lampu kamar tidur, dan kemudian naik ke ranjang dan cepat-cepat menutup selimut. Aku susah sekali untuk tidur. Sudah 15 menit aku membolak-balikan badanku, mencari posisi yang enak untuk tidur. Otakku yang sebelumnya berpikiran jauh, sekarang menjadi lebih jauh. Entah ada dorongan dari mana, tiba-tiba aku ingin sekali menjahili Mama malam itu. Ku coba mendekatkan diriku dengan dirinya di balik selimut. Posisi TDR Mama sedang terlentang. Perlahan-lahan tangan kananku mendarat di demikian. Aku diam sejenak seperti patung. Setelah mengatur nafasku, aku mencoba demikian dengan lembut. Aku kembali teringat kata-kata Mama. Apabila demikian itu memberikan kesan yang berbeda nyamannya. Hanya beberapa menit saja, aku merasakan ada reaksi dari Mama. Aku semakin berani dan mulai sedikit kurang ajar. Seakan-akan berasumsi bahwa ini adalah lampu hijau, aku semakin nekat saja jadinya. Sahabatku kembali terbangun, nafasku menjadi terputus-putus. Telapak tanganku berusaha mencapai pangkal yang demikian. Dan setelah merasa sudah mentok di sana, kujulurkan jam berdiri tengahku untuk menuju lokasi pertigaan. Ketika sampai pada pintu masuk gang sempit itu,
Aku merasakan jelas banyaknya hiasan. Dan hanya dengan hitungan detik tiba-tiba, plak, sakit sekali. Aldi, kamu kok kurang ajar sekali sama mama? Bentak mama setelah menampar pipiku. Kamu ini belajar dari mana sampai kurang ajar seperti ini? Bentaknya lagi. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tidak bisa melihat wajah mama yang sedang marah karena suasana kamar telah gelap. Aku takut bercampur malu, tapi rasa takutku lebih banyak daripada maluku. Aldi, jawab pertanyaan mama. Kamu kok bisa kurang ajar sama mama? Desak mamaku. Aku mati kutu. Benar-benar tidak tahu harus menjawab apa. Karena memang tidak ada yang mengajariku untuk berbuat kurang ajar seperti itu. Ingin menceritakan kepadanya bahwa aku sering melihatnya bermesraan dengan papa. Kayaknya sudah tidak mungkin. Karena mungkin itu akan membuatnya semakin marah dan malu. Aldi nggak tahu mama. Jawabku pasrah. Kalau nggak tahu kenapa, kamu kurang ajar sekali dan nekat gitu. Tegas mama. Aku menyesal sekali karena asumsiku ternyata salah total. Akhirnya aku memilih untuk menyerah dan menceritakan apa yang sedang aku alami sewaktu masih di Indo. Dan kelainan aneh yang aku alami dari pertama sampai akhir. Mama mendengarkan dengan seksama. Aku bercerita tentang diriku yang aneh. Dan kejadian-kejadian aneh yang aku alami ini dari A sampai Z cukup lama. Yang mengherankan, justru setelah aku menceritakan semuanya ini, beban perasaan yang aku simpan bertahun-tahun ini langsung lenyap. Meskipun aku tahu bahwa yang mendengarkan ceritaku ini adalah mamaku sendiri. Setelah ceritaku berakhir, mama hanya diam saja. Tidak ada omelan, ocehan, atau bentakan darinya lagi. Tingkah mama seolah-olah mengerti, memaklumi, dan seolah-olah seperti menemukan jawaban yang dia nanti-nantikan. Mama kembali merebahkan dirinya kembali di atas ranjang sambil membelakangiku. Suasana kembali hening. Aku juga ikut berbaring di atas ranjang. Mataku masih belum terpejam dan sedang merawang-rawan di atas langit-langit kamar yang gelap. Aku menghela napas panjang. Kecewa, malu, lega, dan takut menjadi satu. Kondisi mama pun juga sama. Dia juga tidak bisa tidur. Meskipun dia sedang membelakangiku, namun dirinya tidak pernah diam. Seperti mau begini tidak enak, mau begitu tidak enak. Aku tidak tahu apa yang sedang mama pikirkan. Dan aku juga tidak berani bertanya macam-macam lagi. Aku memilih untuk diam dulu. Tiba-tiba, mama membalikkan badannya. Dan tanpa aku duga tiba-tiba tangan kanan menyelip di bawah dan langsung menggenggam sahabatku yang masih tidur dengan gampang dan cepatnya. Perlu diketahui bahwa aku sampai sekarang ini tidak pernah menggunakan perlindungan dalam sewaktu tidur. Karena alasan kenyamanan saja. Terus terang, aku kaget setengah mampus dengan gelagat mama malam itu. Aku tidak pernah menyangka sama sekali apa yang sedang dia lakukan sekarang. Dengan cepatnya dia meraih sahabatku. Mama, seruku kaget setengah protes. SST, Aldi tenang aja, anggap ini bonus, bisik mama. Aku kembali diam dan membiarkan apa rencana yang akan mama buat malam itu. Sahabatku perlahan-lahan mulai terbangun karena ternyata mama mengganti genggamannya dengan gerakan pelan. Jantungku kembali berdegup kencang. Seru sekali aksi lembut dari tangannya. Sangat berbeda dengan kegiatan tanganku sendiri sewaktu sedang ingin ritual. Oh, ucapku. Tanpa bisa aku tahan, suara ini tiba-tiba keluar dari mulutku. Kira-kira dari 10 menit. Mama tampak sibuk, tetapi aku belum menunjukkan tanda-tanda ingin tiba. Nafas mama terdengar sedikit capek. Tanpa pikir panjang lagi, aku menampik tangan mama dan aku bangkit menimpah mama. Aldi, mau apa kamu? Tanya mama heran. Penguin cobain mah, jawabku singkat. Aldi, ini mama, mana bisa begitu? Ini gak boleh, tebukan? Perotis mama. Tapi Aldi pengen mah, jawabku lagi sambil berusaha membuang perlindungan lokasi pertigaan. Yang membuatku semakin berani, mama tidak berusaha menahan ulahku itu. Kini mama sudah tampil di lokasi bawah. Dan aku pun juga begitu. Saat aku akan menelusuri gang tersebut, tiba-tiba kedua tangan mama menutup pintunya. Pijitin mama dulu dong, pinta mama. Mendengar itu aku menjadi sedikit kecewa. Meskipun sebenarnya mama telah memberikan lampu hijau kepadaku. Tanpa banyak bicara, mama membalikkan dirinya ke oposisi telungkup. Pertanda ingin dipijit dahulu. Akhirnya aku mengalah dan berusaha untuk bersabar dulu. Dan ternyata mama sangat menyukai pijatanku. Dengung mama pertanda dia sangat menyukai pijatanku ini. Tak lama kemudian dia bangkit dari oposisinya yang telungkup tadi. Aku mengira dia mau menyuruhku mengakhiri pijitannya. Tapi di luar dugaan,
Dia membuang perlindungan terakhirnya tanpa berucap satu kata pun. Aku dapat melihat penampilannya di balik remang-remang. Sungguh mempesona mamaku ini, kataku dalam hati. Mama akhirnya kembali dengan posisi telungkupnya, berharap untuk kembali dipijit lagi. Seperti kerbau dicucuk hidungnya, aku kembali ke pekerjaanku semula. Aku sekarang menjadi berani. Ku coba mengarahkan sesuatu di celah demikian itu, berharap aku bisa menemukan pintu masuknya. Mama tidak protes dengan tingkahku itu dan masih tetap diam. Sambil tetap memijit-mijit panggungnya, aku mencoba bergerak berharap mampu menembus masuk ke dalam pintu tersebut. Usahaku ini ternyata tidak terlalu sulit, karena ternyata telah menyambut kedatanganku dengan kondisinya yang telah demikian. Aku berhasil menaruh sedalam 2 cm ke dalam. "Aldi, kok dimasakin?" tanya Mama pura-pura protes. Aku memilih untuk berpura-pura tidak mendengarnya dan melanjutkan misiku lagi. "Oh, gumam Mama. Nafas Mama mulai tidak beraturan. Seperti baru saja berlari sejauh 2 kilometer tanpa berhenti. Setelah nafasnya mulai terlihat sedikit stabil, Mama membalikkan dirinya menjadi terlentang. "Aldi, kamu benar-benar anak Mama yang paling jahil. Pertama berani kurang ajar sama Mama, sekarang berani-beraninya gituin Mama," kata Mama sambil melebarkan pintunya, membuka pintu agar bisa masak kembali. Mendengar ucapan Mama ini, aku tersenyum di dalam keremangan kamar. Kini kamarku penuh dengan rasa sukacita milikku dan Mama. Aku pun bertanya, apakah nggak apa-apa aku taruh di DLM? Mama mengatakan tidak ada masalah, karena dia sudah memakai sistem KBM rutin. Aku juga meminta maaf kepadanya, karena aku khilaf dan tidak mampu menahan kekuatan ambisiku terhadapnya. Namun Mama mengatakan tidak pernah dipikirkan lagi, karena dia mengerti kalau aku sedang menuju masa perubahan. Tapi dia sempat bercanda dengan mengatakan kepadaku, bukan karena alasan perubahan yang harus disalahkan, sehingga harus menyenangkan mamanya sendiri. Namun dalam singkat cerita saja, selama Mama menghabiskan liburan di sini, aku selalu saja memiliki akal yang mampu mendorong hatinya untuk aku senangkan lagi. Aku sering menawarkan diri untuk memijitnya setiap malam dan bangun TDR, dan tawaran ini tidak pernah ditolak olehnya. Selama 3 minggu liburan, Mama di sini mirip seperti sedang berbulan demikian. Semuanya serba bersama dengannya. Jalan-jalan bersama, liburan ke Sydney dan Melbourne bersama, MAN bersama, TDR bersama, dan bersama-sama mewujudkan keinginan masing-masing. Saat ini sudah 3 bulan berlalu semenjak Mama kembali ke Jakarta. Aku sudah tidak sabar menunggu libur kuliah. Aku menjadi candu dengan apa yang dinamakan kebutuhan pribadi. Namun aku hanya ingin melakukannya dengan mamaku sendiri. Mungkin di Jakarta nanti tidak terlalu susah bagiku untuk meminta JTH lagi darinya. Karena tidak ada yang akan menaruh rasa curiga terhadap kami, karena kami adalah ibu dan anak. Tamat. Sekian dan terima kasih. Semoga teman-teman terhibur dengan kisahku ini.